Marinir. Dari Kesatrian Marinir, Jenderal KKO Aldi Sadikin, Markas Komando Korps Marinir, saya Serdanaki akan memberikan informasi terkini, teraktual, dan terpercaya. Prajurit petarung Korps Marinir di dalam maupun di luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Marinir Sepekan. Panglima Korps Marinir, Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi menghadiri apel kehormatan dan renungan suci dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan. Panglima Korps Marinir, Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat. Panglima Korps Marinir, Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi meninjau langsung proses renovasi dan pembangunan Masjid Al-Ikhlas yang berada di Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 04.58 waktu Indonesia Barat. Gempa berpusat sekitar 30 km timur Laut Mbae, Nagekeo dengan kedalaman 15 km. Di tengah kondisi tersebut, Panglima Korps Marinir, Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi segera mengirimkan pasukannya untuk melakukan aksi cepat tanggap darurat. Prajurit petarung Korps Marinir dikerahkan dari Pasmar II Surabaya pada Selasa 18 Agustus 2026 dengan membawa pasukan Zeni Kesehatan dan sekitar 3 ton bantuan sosial. Panglima Korps Marinir, Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi menghadiri sekaligus menerima piagam penghargaan pada acara apresiasi atas capaian laporan keuangan Kemhan tahun 2025 atas capaian opini wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan Kementerian Pertahanan tahun anggaran 2025 bertempat di ruang rapat Puslap Bin Kunhan Kemhan, Jakarta Pusat. Panglima Korps Marinir, Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andy Supardi didampingi Ketua Gabungan Jala Senastri Korps Marinir, Nyonya Nana Andy Supardi, memberikan pengarahan kepada Jala Senastri Korps Marinir seluruh Indonesia dalam kegiatan tatap muka pembina gabungan Jala Senastri Korps Marinir secara langsung maupun virtual bertempat di Gedung Graha Aminullah Ibrahim, Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Kepala Staf Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Suherlan memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan apel Brigif 1, Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Kepala Staf Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Suherlan mendampingi Kepala Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Laksdia TNI Insinyur Supodwidiantara, meninjau perbaikan kendaraan tempur atau Ranpur Korps Marinir TNI AL jenis tank PT-76M di PT Lumindo Arta Sejati, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Asisten Perencanaan dan Anggaran Panglima Korps Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir Umar Faruk
mewakili Panglima Korps Marinir, Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andi Supardi menghadiri kegiatan penyerahan BMN Awards Kementerian Pertahanan dan TNI tahun anggaran 2026 yang dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi terhadap satuan kerja yang dinilai berhasil dalam pengelolaan barang milik negara bertempat di Aula Nusantara, Gedung Jenderal Urip Sumoharjo, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Asintel Pangkormar, Brigadir Jenderal TNI Marinir Nanang Saifullah, dan Aslok Pangkormar, Brigadir Jenderal TNI Marinir F. Hardian, beserta rombongan melaksanakan safari intelijen dan safari logistik di sarang petarung Harimau Putih Batalion Infanteri 8 Marinir, Pangkalan Berandan, Kecamatan Seilapan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Panglima Korps Marinir, Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Andi Supardi mendukung pengembangan dan peningkatan prestasi olahraga panahan nasional. Dukungan tersebut diwujudkan melalui kehadiran Paban Renster Kormar, Kolonel Marinir Marlon Rolando Kevin Ayawaila yang mewakili Pangkormar pada pembukaan Satria Legawa Pro Championship 2026 yang berlangsung meriah bertempat di Jakarta International Equestrian Park, Pulau Mas, Jakarta Timur. Korps Marinir TNI Angkatan Laut mengirimkan 217 personil marinir dari Pasmar II Surabaya dalam Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Alam ke Nusa Tenggara Timur atau NTT. Satgas diterjunkan dengan membawa unsur ZENI, kesehatan, peralatan pendukung, serta bantuan sosial untuk memperkuat penanganan dan pemulihan pasca bencana. Komandan Pasmar 1 Mayor Jenderal TNI Marinir Inita Sili bersama Wakil Komandan Pasmar 1 Brigadir Jenderal TNI Marinir Rino Rianto mengikuti penyegaran dan latihan Yanus menembak pistol perwira atau Pati TNI Angkatan Laut di lapangan tembak Antares, Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Wakil Komandan Pasmar 1 Brigadir Jenderal TNI Marinir Rino Rianto mewakili Komandan Pasmar 1 Mayor Jenderal TNI Marinir Inita Sili menyambut kedatangan Ketua Yayasan Aini Ibu Mia Puspitawati bersama HRD Rumah Sakit Pondok Indah Ibu Yuli Harta Mustikawati serta dokter dan tenaga medis RSPI dalam kegiatan sosialisasi program beasiswa perguruan tinggi bagi putra-putri prajurit Korps Marinir bertempat di ruang rekreasi Yonif 2 Marinir, Kesatria Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Komandan Pasmar 2 Mayor Jenderal TNI Marinir Oni Junianto didampingi Ketua Korcap Pasmar 2 Nyonya Dian Oni Junianto menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di halaman Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Setibanya di Dermaga Reo, Kabupaten Manggarai, menggunakan KRI Dr. Suharso, prajurit petarung Korps Marinir TNI Angkatan Laut langsung bergerak menuju wilayah berdampak gempa. Tim kesehatan Satgas Penanggulangan Bencana Korps Marinir segera mendirikan tenda kesehatan dan membuka pelayanan bagi masyarakat. Komandan Pasmar 3 Mayor Jenderal TNI Marinir Andi Rahmat didampingi Ketua Korcap Pasmar 3 Nyonya Julita Andi Rahmat menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 yang digelar di kawasan reklamasi Sorong Modern City, Tembok Berlin, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Komandan Pasmar 3 Mayor Jenderal TNI Marinir Andi Rahmat didampingi Ketua Korcap Pasmar 3 Nyonya Julita Andi Rahmat menghadiri malam resepsi kenegaraan dan ramah tamah dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 tingkat Provinsi Papua Barat Daya yang berlangsung di ballroom lantai 6 Rilik Panorama Hotel, Jalan Samratulangi nomor 55, Kelurahan Klausuur, Distrik Sorong, Kota Sorong. Wakil Komandan Pasmar 3, Brigadir Jenderal TNI Marinir Arif Handono didampingi Wakil Ketua Korcap Pasmar 3,
Nyonya Neni Arif Handono menghadiri upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di kawasan reklamasi Sorong Modern City, tembok Berlin Kota Sorong, Papua Barat Daya. Upacara berlangsung hikmat dan diikuti sekitar 1.500 peserta. Komandan Brigif 4 Marinir BS Kolonel Marinir Kanang Budi Raharjo menerima kegiatan audit ketaatan dan kinerja Inspektorat Jenderal TNI periode 3 tahun 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan pemeriksaan untuk memastikan pelaksanaan tugas, program kerja serta pengelolaan administrasi di lingkungan satuan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Brigif 4 Marinir BS, semangat nasionalisme dan cinta tanah air kembali ditunjukkan prajurit 4 Marinir BS melalui aksi heroik pengibaran Sang Merah Putih di puncak menara Telkomsel setinggi 74 meter yang berada di sekitar Mako Brigif 4 Marinir BS. Dengan keberanian, disiplin, dan semangat pantang menyerah, para prajurit melaksanakan pengibaran bendera merah putih di ketinggian, menghadirkan pemandangan yang tidak hanya menggugah rasa bangga, tetapi juga menjadi simbol kokohnya jiwa nasionalisme prajurit Korps Marinir. Komandan Komando Laitian Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir Agus Dwi Laksana Putra menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 yang digelar di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Prajurit Puslat Purmar 8 Teluk Ratai memberikan pembekalan materi jungle survival kepada prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut bersama United States Marine Corps atau USMC yang bergabung dalam kegiatan latihan bersama Platon Exchange atau Latma Platek 2026 bertempat di wilayah Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Perayaan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung meriah di Ketapang, Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut dan personil United Marine Corps atau USMC ikut memeriahkan Hari Kemerdekaan melalui berbagai fun games yang berlangsung penuh semangat. Brigif 4 Marinir BS Platon Exchange 2026 antara Marinir TNI AL dan United Marine Corps gelar latihan menembak tempur siang dan menembak tempur malam Teluk Pandan, Pesawaran, Provinsi Lampung. Latihan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme dan kesiapsiagaan prajurit sekaligus memperkuat interoperabilitas antara Marinir TNI AL dan United States Marine Corps atau USMC. Melalui latihan bersama, para peserta latihan tidak hanya mengasah kemampuan teknis, tetapi juga membangun koordinasi, komunikasi, disiplin, dan kerjasama dalam menghadapi berbagai kondisi operasi. Prajurit Detasemen Inte Para Amfibi 1 Marinir bersama ROKS MC Third Special Recon BN melaksanakan latihan Small Unit Tactics dalam Latma Rock Indo Marinex 2026. Di PMPP TNI Sentul Bogor, latihan difokuskan pada penguasaan taktik satuan kecil guna meningkatkan kemampuan manuver, koordinasi, serta efektivitas tindakan pada tingkat tim hingga unit. Harapan baru bagi masyarakat pesisir kembali tumbuh Pantai Cemoro Sewu Puger, Kabupaten Jember saat dilaksanakan peletakan batu pertama pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Dan Satgas Marpam Puter 30 Pulau Nusa Barung, Letum Marinir Krisis Budiarto turut hadir bersama Bupati Jember Haji Muhammad Fawaid, jajaran Forkopimkam, unsur TNI Polri, instansi terkait, perwakilan nelayan, pemerintah desa, BPJS Ketenagakerjaan, serta tokoh masyarakat dalam momentum yang menjadi simbol dimulainya pembangunan kawasan nelayan tersebut. Menjadi marinir adalah panggilan jiwa. Menjadi marinir adalah panggilan kata hati. Dari Kesatrian Marinir Jenderal KKO Ali Sadikin, Markas Komando Korps Marinir, saya Serdanaki, mewakili kerabat kerja Dispenkormar, pamit undur diri.
Sampai jumpa minggu depan. Jales Veva, Jaya Mahe, Marinir.